sudah merupakan program yang dilaksanakan oleh Seskoal setiap tahunnya. Nah, sekarang hari ini kita melaksanakan seminar nasional dan besok kita akan lanjutkan dengan seminar internasional. Dan tujuannya adalah yang pertama inilah mengenai kita sebagai bangsa maritim. Yang kita tahu bersama bahwa kita sebagai bangsa maritim ini kita harus memang mengedepankan bagaimana kita caranya untuk bisa mewujudkan negara maritim ini dapat dikuasai oleh Indonesia. Sebagaimana pemerintah kita sudah memfokuskan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Antusias dari peserta sendiri bagaimana kan di hari ini kan? Ini kebetulan sekarang kita kan masalah pandemi COVID ya, yang seharusnya kita bisa bersama-sama laksanakan di sini yang sebelumnya kita laksanakan juga, tapi karena COVID maka yang kita laksanakan di sini hanya beberapa personil saja yang hadir dan yang lainnya secara Vicon dan dilaksanakan oleh seluruh Indonesia. Tadi saya sampaikan dalam sambutan bahwa selain seluruh kota-kota Angkatan Laut di seluruh Indonesia dan juga banyak daripada universitas-universitas yang juga ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Pesan yang ingin disampaikan Pak terkait seminar kali ini apa? Oke. Tadi juga para pembicara sudah menyampaikan bahwa kita tidak hanya melihat tapi juga ikut aktif serta untuk mewujudkan bahwa benar-benar Indonesia sebagai negara maritim yang kesemuanya itu harus seluruh masyarakat Indonesia ikut serta mewujudkannya. Nah, untuk bisa ke sana, khususnya dari Angkatan Laut, kita tidak hanya masalah persenjataan yang harus diwujudkan, tapi juga sumber daya manusianya kita sendiri, kita harus juga bisa mempunyai pengetahuan yang luas tentang itu, bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia betul-betul sebagai negara maritim. Pak, peran Seskoal sendiri di dalam memperkuat budaya maritim itu seperti apa Pak ke depan? Oke, kita kan pendidikan di sini ya. Kita pendidikan di sini, maka dalam setiap pelajaran-pelajaran ini kita berikan kepada para siswa. Kita tidak lepas dari itu. Kita menyampaikan bahwa inilah negara kita. Inilah negara kita yang merupakan negara kepulauan yang kalau tadi disampaikan oleh pembicara bahwa kita sebagai negara yang mempunyai lautan luas ditaburi oleh pulau. Sehingga kita ini harus bisa, dan pasti itu mengetahui bahwa kita harus bisa mengendalikannya, bisa menguasainya. Sehingga kita bisa betul menjaga wilayah yang menjadi tanggung jawab kita, baik untuk kedaulatan ataupun yurisdiksinya. Oke, bagaimana? Sudah cukup teman-teman ya? Ya. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Menjalankan lagi visi-visi kita ke depan terkait dengan masalah maritim. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menolak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan bentuk geografi yang seperti ini dan kita harus bisa mengamankan dan kita harus bisa membina, kita harus bisa memberikan manfaat kepada kita semua apa yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asop, silakan Ibu. Saya sekedar menambahkan saja, saya sangat berharap pasis yang ada di Angkatan 58 ini juga kelak akan menjadi solo player yang memiliki pengetahuan yang mantap, bukan hanya masalah perang konvensional tetapi juga perang modern, perang hibrid di depan mata. Tadi apalagi Mas Evan sudah menyampaikan ada anti akses warfare dan Mas Evan ya, suatu hal yang baru. Nah itu saya sangat berharap semua di sini juga serta-merta menambah ilmu pengetahuan sebagai perwira akademik yang paham akademik, yang bukan hanya sekedar paham bagaimana mengurus alutsista saja, tetapi bagaimana peran ke depan, peran politik itu memang tidak berperan lagi secara politik TNI, tetapi harus paham politik. Itu saja dari saya, karena nanti ke depan ada peran Mika dan lain sebagainya, tentu para TNI AL yang ada bersama saya ini semua akan dapat menghadapinya dengan cerdas, dengan baik dan paripurna. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Hadirin yang kami hormati, sebetulnya setelah closing statement itu kita close ya Pak. Tetapi ini ada satu pertanyaan tambahan yang di belakang dan beliau mantan panglima saya, jadi nanti saya dimarahi kalau saya
tidak membacakan. Pertanyaan dari Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Agung Pramono yang ditujukan kepada Mas Evan. Dari penjelasan Bapak khususnya konsep strategi anti akses yang tentu akan berubah. Dengan acara yang saat ini di Ibu hadirkan, ini bagaimana menurut tanggapan Ibu tentang maritim Indonesia di tahun 2020 ini, Bu? Ya, saya rasa sih sudah ini ya, acara ini utamanya untuk acara ini dulu. Seminar nasional ini bagus sekali diselenggarakan dan saya rasa ini sudah kesekian kalinya adalah untuk juga memajukan maritim di Indonesia sehingga cara pandang rakyat Indonesia juga mengenai maritim akan semakin luas dan pengenalan terhadap kemaritiman juga semakin baik karena kita ketahui bahwa poros maritim dunia itu adalah tujuannya untuk mempersatukan, bukan untuk memisah. Laut adalah untuk mempersatukan, bukan untuk memisah. Dan ini kan kita tidak hanya bicara mengenai masalah lingkungan strategis laut saja, tetapi juga di situ ada perdagangannya dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Bu, terkait strategi maritim, apakah sekarang ini sudah mumpuni belum sih Bu? Saya rasa masih banyak yang harus ditambah ya. Saya rasa bisa dilihat dari ini saya ya, dari paparan saya ya. Kita semua. Tadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan saya rasa sih masih banyak sekali yang harus ditambah. Ya, skor sudah bagus karena proses legislasi yang terkait dengan masalah maritim juga mungkin ke depan nanti harus menjadi suatu hal yang mendapatkan atensi lebih banyak gitu. Kalau dari paparannya tadi yang tentang big data itu sekrusial apa ya Bu ya? Tadi saya sampaikan kan sudah terkait dengan cyber dan lain sebagainya, bahwa intelijen maritim itu tidak akan terlepas dari bagaimana kita menghadapi perkembangan cyber dan ya itu ada IoT dan ada UAV dan lain sebagainya ya. Teknologi terus berkembang dan kita tidak bisa tidak ikut mengikuti teknologi tersebut. Tapi perkembangan teknologi itu sendiri apakah nanti kedepannya akan bisa dipertahankan atau prediksinya akan lebih maju lagi di Indonesia itu sendiri? Maksudnya dipertahankan dan lebih maju. Teknologi pasti akan lebih maju dan kita juga jangan berhenti untuk mengikuti gitu. Dari segi maritim ya Bu ya? Ya segi apapun, kalau teknologi kita bicara maritim ya soal maritim, tapi kalau itu kan siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Sejarah maritim dan pemanfaatnya itu bagi pembangunan karakter dan kesadaran manusia. Kita tulis historiografi, kita tulis sekarang tentang jalur rempah. Kebetulan saya anggota tim untuk pengusulan ke UNESCO. Tapi kalau kita bicara rempah, itu bukankah itu jalur penderitaan? Iya kan? Rempah kita dibawa begitu saja, 200 tahunan begitu. Dan itulah cikal bakal kolonialisme. Jadi kalau kata Pak Andar ini, rempah ini musibah atau hikmah gitu. Nah, tapi kita jangan lupa, periode sebelum Eropa datang, kita sendiri yang menggerakkan rempah itu di zaman jebakan. Itu yang disebut atau lirik sebagai guru di Algai masa kolonial. Kita berjaya itu, Asia Tenggara kaya itu sampai abad ke-17. Sesudah itu baru kita kemudian. Kedua, baru sekalian kita mengajak supaya publik terlibat di dalam sejarah. Apresiasi lewat media sosial dan anak muda ya Pak Indonesia itu sudah jauh lah tersebut. Bahan ajar sejarah juga jangan sampai belajar dihapus misalnya nanti ada bagian festival dan seterusnya yang pada akhirnya generasi muda kita cinta laut, menjaga laut, dan inilah modal ke depan Indonesia akan jaya kembali di laut dan bahkan lebih jaya lagi. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum.
sudah menyampaikan harusnya Indonesia bisa mengelola pelabuhan atau pesisir di Samudra Hindia itu seperti apa sih Pak? Ya, malah gini, saya kira kita meneguhkan kembali ya sebagai bangsa maritim ya. Karena luas wilayah dan perbatasan itu saya sudah katakan bagaimana kita tidak cukup sebenarnya. Pertama itu memang menetapkan wilayah kita ya, kawasan Nusantara itu kan sebuah penetapan itu. Kemudian menegaskan, ya, ditegaskan bahwa kita memang harus mampu bisa mengawal ya kedaulatan. Dan yang ketiga itu memanfaatkan. Nah ini tadi pertanyaan itu. Bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya yang demikian luar biasa itu untuk apa? Untuk kesejahteraan. Jadi itu laut sebenarnya laut kesejahteraan, laut bersama, laut untuk bagaimana tiap bangsa menghargai, lalu kerjasama begitu ya. Nggak bisa kan sendiri-sendiri itu. Ada kawasan-kawasan yang memang harus masing-masing bangsa yang punya perbatasan laut itu bekerjasama untuk memperoleh keuntungan gitu. Nah, satu hal memang itu sudah lama saya pikirkan dalam buku saya Cilacap itu kan tesis saya tahun 91 itu kok mengabaikan selatan gitu, gimana? Padahal coba aja panjang pantai kita mulai dari Aceh sampai ke timur sana itu kan Samudra Hindia semua itu. Jadi udahlah, kita masih belum menjadikan laut itu hadapan kita, muka kita. Jadi itulah kelebihannya angkatan laut atau kita yang punya perhatian pada maritim. Arah haluan itu kan kemana saja. Jadi nggak menetap sebagai negara agraris, ingat itu. Arah mata angin ya begitu aja, utara ya utara, selatan gitu. Haluan mau kapan saja beralih ketika angin mendorong perahu kita berlayar kemana aja. Jadi ini sangat dinamis, bangsa yang sangat dinamis harusnya bangsa kita ini siap selalu merespon apapun yang terjadi di dalam konteks lingkungan gitu. Jadi selatan itu jangan diabaikan. Untuk menjaga perbatasan kemaritiman Indonesia sendiri, apakah perlu dilakukan penambahan personel dari TNI Angkatan Laut itu sendiri? Ya, itu bahkan waktu Menteri Pertahanan Pak Purnomo itu memberi insentif lebih besar dari mereka yang bertugas di perbatasan. Itu salah satu komitmen juga. Dan perbatasan kita dengan negara tetangga juga belum semuanya selesai. Dengan Malaysia, dengan Singapura, dan itu Selat Selat Melaka itu kan strategis sekali itu. Kita belum bisa mengambil keuntungan manfaat dari sesuatu yang ada di depan kita, tapi kita nggak banyak bisa melakukan untuk tadi keuntungan ekonomi dan seterusnya. Tapi kedepannya apakah masa depan kemaritiman untuk perbatasan itu bisa kita terus jaga atau bagaimana? Ya tentu harus ya. Ada diplomat maritim itu, makanya di Universitas Pertahanan itu ada prodi sendiri itu, diplomasi maritim. Jadi kita harus cetak kader-kader SDM yang unggul untuk mengatasi masalah diplomasi maritim ini. Dan kita berbatasan 10 negara. Nggak ada negara yang coba cari mana negara berbatasan 10 negara dengan laut. Cuma gitu. Prof, berkaitan dengan acara ini, Prof, pesan apa yang Profesor akan sampaikan? Ya tentu mari terus meneguhkan komitmen sebagai bangsa yang punya karakteristik laut yang luas, pulau yang banyak, keragaman masyarakat budaya, itu semua modal untuk kita menjadi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu udah saya kira komitmen kita bersama kan. Terima kasih. Iya.
Thank you.